Against the Gods Bab 2124, Tekad Tegas Wu Yi. Seorang dewa yang mulia begitu kuat sehingga semua makhluk hidup di bawah komandonya bagaikan semut-semut yang tak berarti. Namun, yang menyamai kekuatan dahsyat mereka adalah keagungan, status, dan martabat mereka yang tertinggi. Mereka tidak akan pernah merendahkan diri untuk menyerang yang lemah, apalagi menodai nama suci mereka demi seseorang yang lemah. Tapi bagaimana jika dewa itu adalah seorang wanita gila? Dengan peringatan yang masih terngiang di telinganya, Yun Ce yang saat itu sendirian, tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah. Ia menghentikan langkahnya, dan perlahan-lahan menarik kembali auranya. Aura yang menggetarkan jiwa ini berbeda dari kerajaan dewa lainnya. Itu sudah cukup untuk mengungkap reputasi buruk kerajaan dewa malam abadi. Baru setelah mereka pergi sangat jauh, dan menghilang sepenuhnya dari pandangan, Yun Ce menghela napas pelan sebelum meneruskan langkahnya ke arah asalnya. Orang-orang dari 5 kerajaan dewa lainnya pada umumnya melangkah ke Tanah Suci dengan perasaan bercampur hormat dan gembira. Akan tetapi, suasana dari orang-orang kerajaan ilahi malam abadi benar-benar berbeda. Sekelompok 100 orang, semuanya berdiri dalam formasi sempurna, aura mereka terkurung. Bahkan mereka yang baru pertama kali mengunjungi Tanah Suci pun tetap menatap lurus ke depan, tanpa menunjukkan kegembiraan atau rasa ingin tahu yang wajar ditunjukkan oleh para praktisi mendalam dari kerajaan lain. Bahkan langkah kaki mereka membawa kehati-hatian dan kelonggaran yang tak terjelaskan, seolah satu kesalahan langkah saja akan membuat mereka jatuh ke jurang kutukan abadi. Keheningan yang amat sangat dan suasana yang menyesakkan membuat hampir mustahil untuk bernapas, suatu perasaan yang bahkan angin sepoi-sepoi dari Tanah Suci tidak dapat menghilangkannya. Di tengah-tengah mereka, yang dikelilingi oleh kelompok itu, terdapat sebuah tandu, sebuah pemandangan yang telah lama punah di kerajaan dewa lainnya, hanya kadang-kadang ditemukan di tanah yang lebih kecil dan tingkatannya lebih rendah. Tirai gelap yang tergantung di keempat sisi sepenuhnya menutupi sosok di dalam tandu, tetapi tidak dapat menghalangi tekanan ilahi yang dingin yang membuat jiwa seseorang bergetar. Sekalipun tirai kursi sedan itu diangkat, yang terlihat hanyalah tirai hitam yang terselubung. Yang mulia Dewa Wuming, Shen Wuyan Ye, tidak menunjukkan wajah aslinya kepada siapapun selama bertahun-tahun. Dan tidak akan ada seorang pun yang berani menyelidiki rupa sebenarnya Sang Maha Suci di balik tabir hitam itu. Sasing dan Pan Buang menyaksikan dari kejauhan, dan tanpa sadar menahan napas. Jika mereka bertemu dengan Yang Mulia Dewa dari kerajaan dewa lainnya, Sasing, sebagai anak Dewa Bintang, pasti akan maju untuk memberi penghormatan. Hanya dengan kerajaan ilahi malam abadi ia menjaga jarak. Instruksi yang ia terima sebagai anak Dewa Bintang juga mengharuskannya untuk menghindari kontak dekat. Setelah rombongan kerajaan ilahi malam abadi beranjak jauh, Sasing akhirnya menoleh. Tatapannya terpaku pada Pan Buang sejenak sebelum berkata dengan penuh makna, "Saudara Buang, perkembanganmu selama bertahun-tahun ini sungguh menakjubkan." Baru saja, saat mendengar nama, Kerajaan Ilahi Malam Abadi, niat membunuh yang terpancar darinya begitu kuat. Namun kini, saat mereka semakin dekat, ekspresinya tampak acuh tak acuh dan tenang. Kebencian dan niat membunuh yang jelas-jelas terpendam hingga ke tulang belulangnya tidak terlihat sedikitpun. Tatapan Pan Buang mengikuti arah yang diambil Kerajaan Ilahi Malam Abadi, dan dia berkata lirih, "Niatku tidaklah gegabah, dan kebencianku tidak terlupakan." Sasing menatapnya sejenak, lalu menghela napas pelan, "Saudara Buang, sejujurnya, sekarang kamu bukan lagi anak dewa. Aku merasa tidak mampu memahamimu. Awalnya aku sangat menantikan tujuan perjalananmu yang tanpa batas ke Tanah Suci kali ini, tapi sekarang, aku justru sedikit khawatir." Pan Buang mengalihkan pandangannya, "Aku tidak menyangka bahwa setelah gelar anak dewaku dicabut, masih ada seseorang di dunia ini yang benar-benar mengkhawatirkanku." Sulit untuk mengetahui emosi dalam kata-katanya. Apakah dia sedang mengungkapkan kesedihan atau kelegaan? Sasing tersenyum dan berkata dengan tulus, "Apapun statusnya, kita adalah teman." Teman." Pan Buang juga tersenyum, tatapannya secara alami beralih. Namun, pada saat ini, Sasing tidak dapat memahami makna rumit dan mendalam yang tersembunyi di balik senyumannya. Wanita di samping tandu Yang Mulia Wuming pastilah Dewi Malam Abadi yang agak misterius, Shen Wuyi. Sayang sekali dia terlalu jauh, dan wajahnya tertutup cadar hitam, jadi aku tidak bisa melihat wujud aslinya. Namun, waktu untuk bertemu Kaisar Yuan semakin dekat. Gadis ilahi baru ini, yang sengaja disembunyikan oleh Yang Mulia Wuming selama bertahun-tahun, akan segera mengungkapkan wujud aslinya. Sungguh dinantikan. Kemunculan Shen Wuyi diiringi dengan kematian Shen Wuqing. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sasing menduga Pan Buang akan sangat gelisah. Namun yang mengejutkannya, ekspresi hingga aura Pan Buang tetap diam dan tenang, seperti air yang tergenang. Sasing sedikit mengernyit. Apa sebenarnya yang dialami Pan Buang selama 3 tahun ini sejak ia meninggalkan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu dan bersembunyi di lautan berkabut? Kondisi pikirannya telah berubah drastis. Untuk benar-benar lolos dari jurang hati, seseorang harus menghadapinya secara langsung.
Keinginanku untuk pergi ke Tanah Suci kali ini adalah karena kata-kata Kaisar Kabut. Mengingat kata-kata Pan Buang di masa lalu, rasa ingin tahu, antisipasi, kekhawatiran, dan kegelisahan Sasing semuanya diam-diam membesar di waktu yang sama. Kursi sedan gelap itu berhenti di sana, dan 100 orang yang menyertainya semuanya berdiri rapi, tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Wu Yi. Suara serak dan samar muncul dari tandu, membelah gendang telinga dan jiwa setiap orang. Sen Wu Yi melangkah maju dan membungkuk hormat, saya menunggu perintah Ibu Dewi. Sekarang, Tanah Suci ada di bawah kakimu. Katakan lagi kepada Yang Mulia ini, apa tujuanmu datang ke Tanah Suci kali ini? Sen Wu Yi mendongak, wajahnya yang seputih giok setengah tersembunyi. Dia menjawab dengan kata-kata tegas, untuk menghancurkan semua anak dewa. Ini adalah pertemuan pertama Tanah Suci setelah berhasil membuka jalur abis, dan maknanya tak diragukan lagi luar biasa. Kemungkinan besar, ini akan secara langsung menentukan arah masa depan dunia abis, yang menjadi pembuka jalan menuju Tanah Suci abadi, yang legendaris. Semua kerajaan dewa menyimpan harapan yang sama. Kecuali kerajaan dewa malam abadi. Karena Sen Wuyan Ye adalah seorang dewa yang pikiran dan tindakannya sama sekali tidak bisa dinilai dengan sebutan Yang Mulia Dewa. Di mata dewa lainnya, ia lebih seperti wanita gila yang benar-benar gila dan tercela. Suara Yang Mulia Wu Ming yang menggetarkan jiwa kembali terdengar, sejak Yang Mulia ini mengubah nama kerajaan ini menjadi Malam Abadi, kerajaan ilahi Malam Abadiku telah berdiri sendiri terpisah dari 5 kerajaan dewa lainnya. Mereka memanggilku Yang Mulia Wu Ming, tetapi kenyataannya, mereka membenciku, mengejekku, menertawakan kegilaan dan obsesiku, dan menjauhiku seolah-olah aku ular berbisa. Manusia di dunia ini, bahkan Yang Mulia dan anak dewa, daging dan darah mereka, bibir dan lidah mereka, jiwa mereka, semuanya sangat kotor, munafik, dan hina hingga memuakkan. Suaranya menjadi serak dan semakin menyayat hati, Wu Yi, Yang Mulia ini tidak menyia-nyiakan sumber daya atau biaya untuk mengolahmu selama 20 tahun, semuanya hanya untuk hari ini. Pada pertemuan Tanah Suci hari ini, kalian harus merobek topeng semua anak dewa di tempat yang disebut tertinggi ini, menghancurkan martabat mereka sepenuhnya, dan membuat orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka lebih unggul dan membenci kerajaan ilahi malam abadiku, benar-benar menegakkan wajah mereka dan melihat kehinaan mereka sendiri. Dia tidak menginginkan kekalahan. Dia menginginkan penghancuran, injakan, dan penghinaan total. Jika orang-orang dari kerajaan dewa lainnya mendengar kata-kata ini, niscaya mereka akan merasa sangat terkejut dan takut. Namun Sen Wu Yi sudah lama terbiasa. Ekspresinya tenang, suaranya mengandung tekad yang sempurna dan ketidakpedulian yang tak tergoyahkan. Pan Buzuo dari kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu, Meng Jianxi dari kerajaan ilahi penenun mimpi, Sasing dan Xian Yue dari kerajaan ilahi bulan bintang, dan Dian Zhouxi dari kerajaan ilahi Shen Luo. Wu Yi akan melangkahi mereka semua. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi anak dewa nomor 1 di dunia ini. Hanya nama, Wu Yi, yang dianugerahkan oleh Ibu Dewi yang akan selamanya berkuasa atas semua anak dewa. Suara ilahi yang dingin dan menusuk tulang datang dari dalam tandu, Yang Mulia ini tidak menoleransi kegagalan. Sen Wu Yi menundukkan kepalanya dan berkata lembut, Wu Yi akan lebih tidak menoleransi kegagalan daripada Ibu Dewi. Sangat bagus. Dua kata yang tidak jelas dan rendah itu merupakan pujian tertinggi yang dapat diberikan oleh Yang Mulia Wu Ming. Di depan tandu, Sen Wu Yuluan dan Sen Wu Mingke bertukar pandang dalam diam, lalu dengan cepat menyembunyikan kekhawatiran di mata mereka. Untuk waktu yang lama, mereka tidak berani menatap Sen Wu Yi. Kapankah malam abadi yang menyelimuti kerajaan dewa itu akhirnya menyambut fajar? Dian Zhouxi duduk di tanah, matanya terpejam, dan tidak ada energi mendalam yang bersirkulasi di sekitarnya. Ekspresinya anggun dan tenang. Hanya sesekali gerakan alisnya yang samar menunjukkan bahwa hatinya jauh dari setenang kelihatannya. Sebuah penghalang perak mengisolasi segala sesuatu di tempat ini. Hanya Dian Sansi yang berjaga di dekatnya. Namun, ia jauh dari setenang Dian Zhouxi, mondar-mandir, raut wajahnya terkadang berkedut, terkadang tampak tenang dengan paksa, dan alisnya menunjukkan kejengkelan yang semakin tak terkendali. Yang Mulia. Sebuah suara memanggil terdengar dari luar penghalang. Langkah Dian Sansi terhenti. Matanya bergerak-gerak bingung, lalu ia menggertakkan gigi dan bergegas keluar dari penghalang. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mengunci pergelangan tangannya dengan erat. Suara Dian Zhouxi terdengar dari belakangnya, apa kamu akan mengabaikan peringatanku dan melaporkan hal ini kepada Ayah Dewa? Dian Sansi berbalik, matanya terbelalak, dan suaranya sedikit bergetar, Kakak Zhouxi, kamu adalah anak dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa, calon dewa dari kerajaan ilahi Shen Luoku, orang yang paling kukagumi dan hormati dalam hidupku. Bagaimana kamu bisa menanggung penghinaan yang begitu mengerikan? Ekspresi Dian Zhouxi tetap tenang. Dia berkata dengan suara tenang, ini pilihanku, dan kamu baru saja berjanji padaku. Aku tidak mengerti. Dian Sansi jarang sekali dengan tegas menyela perkataan Dian Zhouxi. Matanya sedikit merah,
Pertunangan kakak Zheuxi dengan gadis kerajaan Zetian diatur oleh ayah dewa dan Yang Mulia Huaxin bersama-sama, dan bahkan disetujui secara pribadi oleh Kaisar Yuan. Mengapa dia, gadis kerajaan dewa Zetian? Dan apa itu Meng Jianyuan? Beraninya dia. Bagaimana mungkin dia? Dadanya sesak, dan dia semakin marah saat ia melanjutkan, yang benar ada di pihak kita, yang salah ada di pihaknya. Berani-beraninya mereka melakukan tindakan tercela seperti itu. Kenapa harus kakak Zheuxi, kenapa harus kita yang menanggungnya? San Si. Dian Jiuzi berteriak pelan, suaranya yang dalam merasuk ke dalam jiwa dan menghilangkan sebagian besar kegelisahan di mata Dian San Si. Ia mendesah pelan. Meskipun dia menanggung rasa sakit yang menusuk hati dan penghinaan yang menggerogoti jiwa, suaranya selembut aliran air yang menetes. Apakah kau masih ingat mengapa ayah dewa menganugerahkan kepadamu nama, San Si? Tatapan Dian San Si kembali tenang, suaranya akhirnya melemah. Bagaimana mungkin aku lupa? Sejak kecil, aku memang berbakat luar biasa, tetapi juga arogan dan impulsif, menyebabkan banyak masalah, besar maupun kecil. Maka dari itu, ayah dewa mengganti namaku menjadi San Si, yang membuatku berani dan gegabah dalam hal-hal kecil, tetapi juga mengharuskanku untuk berpikir dua kali dan mengendalikan diri dalam hal-hal besar. Bagus sekali. Dian Zheuxi mengangguk pelan, kalau begitu pikirkan baik-baik sekarang. Jika kamu mengungkap masalah ini, apa akibatnya? Pikiran Dian San Si masih kacau, dan tidak mampu menjawab dengan segera. Dian Zheuxi melanjutkan, biar ku beritahu. Di antara 6 kerajaan ilahi, Shen Luo, Zetian, dan penenun mimpi adalah yang paling dekat. Persahabatan antar kerajaan ilahi ini bermula dari ikatan yang terjalin antara ayah dewa, Yang Mulia Dewa Huaxin, dan Yang Mulia Ilahi Wu Meng sejak masa kanak-kanak. Persahabatan ini tak terkikis oleh waktu atau gelar mereka masing-masing sebagai Yang Mulia Dewa. Persahabatan ini selalu tak terpatahkan. Dengan dukungan persahabatan antara para dewa mulia ini, jika suatu hari salah satu kerajaan benar-benar menghadapi bencana, kedua kerajaan lainnya pasti akan memberikan dukungan penuh. Ini adalah berkah tak terlihat yang tak dapat dicemburui oleh ketiga kerajaan dewa lainnya. Tapi, suara Dian Zheuxi menjadi berat, dan tatapannya sedikit bergeser, begitu masalah ini terbongkar, terutama di Tanah Suci, tempat 6 kerajaan ilahi berkumpul, persahabatan yang berharga dan kuat antara 3 kerajaan ilahi ini akan terputus dalam semalam. Dukungan timbal balik antara 3 kerajaan ilahi juga akan runtuh total. Bahkan mungkin menjadi bahan tertawaan yang akan diceritakan kembali selama bertahun-tahun. Bibir Dian San Si bergetar, dan pikirannya berdengung. Ia tahu setiap kata yang diucapkan Dian Zheuxi sepenuhnya benar, namun ia tetap membalas dengan gigi terkatup, lalu bagaimana dengan gadis Dewa Zetian dan Meng Jianyuan? Mengapa mereka berani? Mengapa mereka? Dian Zheuxi mengangkat tangannya dan menepuk bahu Dian San Si dengan lembut. Meng Jianyuan berusia 2 jiazi tahun ini dan baru saja kembali ke kerajaan ilahi penenun mimpi. Cai Li. Usianya yang sebenarnya di dunia masih kurang dari setengah jiazi. Mereka pada dasarnya terlalu muda, terlalu kurang berpengalaman, dan pemahaman mereka tentang istilah kerajaan dewa hanya sebatas permukaan. Jadi, mereka membuat kesalahan karena kurangnya pemahaman. Tapi mereka bisa, dan aku tidak bisa. Kakak Zheuxi. Dian San Si kembali menyela. Ia mendongak menatap wajah Dian Zheuxi yang tampak tenang dan berkata, jika kesabaranmu sungguh-sungguh demi kebaikan kerajaan dewa, jika apa yang kau katakan sungguh-sungguh sesuai dengan hatimu, mengapa kamu tidak berani menatap mataku saat kamu mengatakan hal-hal ini? Bibir Dian Zheuxi bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dian San Si melanjutkan, saya sudah berusia 3 jiazi. Saya bukan lagi anak kecil yang membutuhkan bimbingan kakak Zheuxi dalam segala hal. Sebaliknya, pandangan dan langkah saya sepanjang hidup tidak pernah berhenti mengikuti kakak Zheuxi. Karena itu, saya lebih memahami Anda daripada kebanyakan orang. Kamu sebenarnya melindungi gadis Dewa Zetian itu, kan? Kata-katanya lambat, dan meskipun itu sebuah pertanyaan, setiap katanya tegas dan tidak dapat disangkal. Dian Zheuxi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Ia membuka mulutnya, tetapi menghadapi tatapan Dian San Si yang lebih menyimpan kepedihan daripada amarah, kata-kata yang hendak keluar tercekat di tenggorokannya, lalu berubah menjadi senyum tipis. San Si, tanpa disadari, kamu telah dewasa. Senyumnya mengandung kepahitan yang tak tersamarkan. Kata-kata Dian Zheuxi memang sebuah pengakuan. Namun, hati Dian San Si tidak sedikit pun tenang. Malah, hatinya semakin menegang, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Dia mendongak, pandangannya tanpa sadar kabur, dan dia bergumam, dia bisa menyakitiku 1000 kali, 10.000 kali, tapi aku tidak akan pernah, tidak akan pernah, tidak akan pernah menyakitinya sekalipun. Dian San Si juga mendongak, hatinya penuh kebingungan dan ketidakpahaman, saya tidak mengerti. Kamu belum bertemu, gadis impianmu, jadi tentu saja kamu tidak mengerti. Suara Dian Zheuxi menjadi sekabur tatapannya, apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan di depan kediaman suci Lingxian?
Setelah kebingungan sesaat, Dian Sansi mengangguk, saya ingat. Kakak Jiushi berkata, dikagumi bukanlah keberuntungan. Menemukan seseorang yang rela memberikan segalanya untuknya, itulah keberuntungan terbesar seumur hidup. Tatapan Dian Jiushi kembali, memungkinkan Dian Sansi melihat tekad yang terpancar dari pupil matanya, kata-kata ini dari lubuk hatiku. Bahkan sekarang, meskipun ia menyakitiku 10 kali lipat, tak ada secuil pun rasa enggan. Karena bagiku, ia bukan sekadar seseorang yang kukagumi, melainkan seseorang yang terukir di hatiku, penebusku, dan penolongku. Tanpa dia, aku tidak akan pernah bisa berdiri di sini, berhiaskan kemuliaan seperti sekarang. Mungkin, aku sudah lama mati di genangan kotoran yang tak seorang pun akan meliriknya. Jadi, Sansi, kesampingkan dulu kebaikan dunia suci, demi diriku sendiri, demi kakak yang tak berguna ini. Lupakan saja masalah ini untuk sementara dan selesaikan perlahan setelah kita meninggalkan tanah suci, oke? Untuk pertama kalinya, Dian Jiushi menatap Dian Sansi dengan pandangan memohon. Dian Sansi buru-buru mengalihkan pandangannya. Ia tidak tahan dengan tatapan seperti itu, dan tak sanggup mengucapkan kata-kata penolakan di bawah tatapan seperti itu. Mereka berdua sangat memahami temperamen Dian Luohou. Ia berapi-api bagaikan api neraka yang berkobar, menjunjung tinggi kesetiaan dan integritas di atas segalanya. Jika ia mengetahui hal ini, bahkan jika mereka berada di tanah suci, ia pasti akan mengamuk setinggi langit. Saya mengerti. Suara Dian Sansi terdengar sedih, bukan karena sulitnya menyetujui, tetapi karena kesedihan mendalam atas Dian Jiushi. Setiap orang punya kelemahan, tapi kelemahan Dian Jiushi seakan sudah mengakar kuat di darah kehidupan dan lubuk jiwanya yang terdalam. Akan kuberikan alasan lain. Ia menepuk bahu Dian Sansi lagi, suaranya melembut, meskipun aku disebut anak dewa nomor 1 dari 6 kerajaan dewa oleh dunia, semua orang sebenarnya tahu bahwa alasan utama gelar ini adalah karena aku didukung oleh kerajaan ilahi Shen Luo yang paling kuat, dan ayah dewaku adalah dewa nomor 1 di antara 6 kerajaan dewa. Dan apa yang disebut kultivasi tertinggiku hanyalah akumulasi usia. Dalam hal bakat. Belum lagi Caili dan Meng Jianyuan, yang memiliki esensi ilahi yang sempurna, bahkan di antara anak dewa di kerajaan dewa, mereka jauh lebih unggul daripada aku di usia yang sama, jauh sekali. Jantung Dian Sansi berdebar kencang, dan ia segera berkata, Kakak Jiushi, tolong jangan katakan itu. Kamu memiliki pembuluh darah dewa yang unik di dunia ini. Hanya saja kamu memulainya sedikit lebih lambat. Itu fakta, tidak perlu berdebat untukku. Dian Jiushi tersenyum, jadi selama bertahun-tahun ini, demi menyandang gelar, anak dewa pertama, ini, aku tidak pernah berani lalai sedikit pun, dan tak sanggup menanggung kerusakan eksternal, termasuk reputasi, termasuk martabat. Aku mengerti. Dua kata yang sama keluar, jauh lebih lancar dari sebelumnya. Ia menggertakkan gigi, mengembuskan napas berat, dan mengumpulkan tekad di matanya, Kakak Jiushi, aku berjanji padamu. Sebelum meninggalkan tanah suci, tidak, sebelum aku mendapat izinmu, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang masalah hari ini termasuk ayah dewa. Jika aku melanggar sumpah ini. Sansi, terima kasih. Dian Jiushi tersenyum penuh syukur, memilikimu sebagai adik laki-laki adalah keberuntungan besar lainnya dalam hidupku. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang tak terduga terdengar dari luar. Yun Ce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, secara khusus datang untuk mengunjungi Yang Mulia Jue Luo dan anak dewa Shen Luo. Jika saya telah menyebabkan gangguan, mohon maafkan saya. Suaranya lembut dan anggun, bagai semilir angin yang menyapu telinga, namun itu membuat Dian Jiushi dan Dian Sansi membeku seakan tersambar petir.